Halo Bu Triana dan teman-teman, perkenalkan saya Helin Dwi Vitaloka dan teman saya Shirin Jedlin Filian Johan, dan kami akan membahas dua buah desain pattern, yaitu ada fasad dan juga strategi. Langsung saja, pertama di sini ada fasad pattern atau pola fasad, dan analoginya di sini ada sebuah bangunan yang dimana jika dilihat dari depan, bangunan ini tuh terlihat elegan, sederhana, dan simple. Kemudian di dalam bangunan tersebut ini terdapat banyak sekali komponen, ada mesin-mesin, pabrik-pabrik, tiang-tiang listrik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dapat dilihat juga ada pintu masuk dan juga orang-orang yang berada di luar bangunan. Jadi di sini orang-orang di luar bangunan ini mereka tidak akan tahu apa yang ada di dalam bangunan tersebut, dan mereka juga tidak akan tahu apa yang dikerjakan oleh mesin-mesin di dalam bangunan tersebut. Dan pintu masuk di sini itu merupakan satu-satunya akses yang akan menghubungkan orang-orang di luar dengan mesin-mesin di dalamnya. Jadi, mesin di dalam bangunan ini itu merupakan subsistem atau kelas yang kompleks. Kemudian orang-orang di luar ini merupakan klien. Bangunan ini merupakan interface atau antarmuka yang dapat dilihat oleh klien, dan pintu masuk ini merupakan fasad yang menjadi penghubung antara klien dan juga subsistem. Jadi, klien di sini itu tidak akan tahu apa yang dikerjakan oleh subsistem karena mereka itu hanya berinteraksi dengan fasad atau interface yang telah disediakan. Dan fasad ini juga yang akan menjadi pengatur mengenai apa yang bisa keluar dan juga masuk ke dalam bangunan atau sistem tersebut. Jadi, fasad design pattern ini sendiri merupakan salah satu struktural design pattern yang digunakan untuk menyederhanakan interaksi dengan sistem yang kompleks dengan cara menyembunyikan cara kerja sistem yang kompleks tersebut dengan menyajikan interface yang sederhana, dan dengan begitu pengguna itu menjadi lebih dapat fokus pada fungsi utamanya tanpa harus memikirkan detail teknisnya. Lanjut. Di sini ada perbedaan antara pola desain yang tidak menerapkan fasad dan juga yang menerapkan. Jadi di kiri sini adalah pola yang tidak menerapkan fasad. Dapat dilihat bahwa komponen eksternal ini akan langsung berinteraksi atau berhubungan dengan komponen internal, di mana hal ini tuh kurang baik karena dapat membuat ketergantungan yang tinggi, sebab komponen luar ini harus memahami struktur internal dari sistem tersebut. Selain itu, pengolahan juga akan jadi lebih sulit karena jika terjadi perubahan pada salah satu sistem internal, maka otomatis akan mempengaruhi banyak komponen eksternal lainnya. Sementara, untuk pola desain yang menerapkan fasad di sini dapat dilihat bahwa komponen eksternal ini tidak akan langsung berinteraksi dengan komponen internal, melainkan terdapat fasad yang menjadi penghubungnya. Lanjut. Di sini ada beberapa komponen utama dari fasad. Yang pertama yaitu ada fasad itu sendiri yang menjadi kelas utama yang menyediakan interface sederhana yang akan menjadi titik masuk tunggal ke dalam subsistem. Kemudian, subsistem ini merupakan kumpulan kelas, objek atau komponen di balik layar yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Dan yang terakhir di sini ada klien, yang merupakan pengguna dari sistem yang dimana klien ini hanya akan berinteraksi dengan fasad tersebut. Lanjut. Di sini ada manfaat dan keunggulan dari fasad. Yang pertama yaitu menyembunyikan kompleksitas sistem dari klien. Jadi, seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa fasad ini dapat menyembunyikan subsistem-subsistem dari klien, sehingga klien itu dapat memahami sistem dengan mudah hanya dari melihat interface-nya. Kemudian, yang kedua itu ada pemisah subsistem yang kompleks dari klien. Jadi sama seperti tadi, jadi klien itu tidak akan berinteraksi secara langsung dengan subsistem di dalamnya. Yang ketiga, meningkatkan keterbacaan kode dan usability. Jadi dikarenakan adanya interface yang simpel dan mudah dipahami, maka klien itu jadi dapat memahami sistem dengan lebih mudah tanpa harus memahami hubungan yang kompleks antara sistem tersebut, sehingga usability-nya juga akan meningkat. Jadi, misalnya ada sistem yang sulit dipahami atau yang kompleks, maka otomatis pengguna akan lebih susah untuk menggunakannya karena dibutuhkan pemahaman yang tinggi. Namun dengan menerapkan pola fasad ini, maka hal tersebut tidak diperlukan, sehingga sistem akan jadi lebih mudah untuk digunakan. Dan yang keempat di sini ada mengurangi ketergantungan. Jadi karena komponen internal ini tidak langsung berhubungan dengan komponen eksternal,
maka otomatis ketergantungan atau dependensinya itu jadi semakin berkurang. Dan yang kelima, di sini ada memfasilitasi perawatan sistem. Jadi, dengan menyembunyikan detail subsistem di balik interface, maka subsistem itu akan dapat diperbaiki dan ditingkatkan tanpa adanya pengaruh pada interface, dan otomatis klien juga tidak akan terganggu, sehingga sistem itu dapat jadi lebih mudah untuk dirawat dan juga diperbarui. Lanjut. Di sini ada struktur composite. Ya, jadi di sini dapat dilihat di nomor 1 dan nomor 2 ini ada facade dan juga additional facade. Kemudian yang ketiga di sini ada kumpulan-kumpulan subsystem, dan yang nomor 4 di sini ada klien. Dapat dilihat bahwa klien di sini tidak langsung terhubung dengan subsystem, melainkan terhubung melalui facade terlebih dahulu atau additional facade jika diperlukan, dan setelah dari facade inilah baru akan dihubungkan ke dalam subsystem untuk diproses sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh klien. Lanjut. Jadi di sini ada salah satu contoh penerapannya, yaitu adalah proses konversi video. Jadi ketika kita ingin melakukan proses konversi video, biasanya kita itu hanya memberikan file videonya dan format yang kita inginkan, kemudian kita hanya menunggu hasil jadinya. Jadi kita tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Jadi hanya sesimpel memasukkan file, memilih format, dan juga menunggu hasil. Kita tidak perlu tahu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Sehingga prosesnya itu jadi lebih mudah untuk dilakukan. Jadi dapat dilihat di sini ada application atau kliennya, yang dimana application ini akan terhubung ke video converter. Jadi video converter ini hanya akan meminta nama dari file tersebut dan format yang kita inginkan, dan barulah dari video converter ini akan menghubungkan permintaan kita tersebut ke subsystem yang akan mengerjakan prosesnya. Oke, jadi di sini ada application atau client, yang dimana application ini hanya akan berinteraksi dengan video converter dan hanya akan memberikan judul video dan juga format yang diinginkan. Dan dari video converter inilah baru akan dihubungkan ke subsystem lainnya untuk melakukan proses konversi yang diinginkan. Jadi, pertama akan dilakukan penyimpanan file yang diberikan oleh klien sebelumnya melalui video file. Jadi video file ini akan menyimpan nama file dan juga tipe kodeknya. Kemudian akan dilakukan pengecekan kodek yang diinginkan. Jadi melalui kodek factory ini dilakukan pengecekan apabila yang diinginkan adalah MP4, maka yang digunakan adalah MPG for compression codec. Dan jika yang diinginkan adalah OGG, maka yang digunakan adalah OGG compression codec. Setelah dilakukan pengecekan, maka akan dilakukan pembacaan dan proses konversi melalui bitrate reader. Jadi di bitrate reader ini akan dilakukan pembacaan file yang disimpan sebelumnya, dan setelah dibaca, barulah akan dikonversi ke format yang diinginkan oleh klien sebelumnya. Jadi, setelah dikonversi, akan dibutuhkan juga yang namanya sinkronisasi audio. Jadi, melalui audio mixer ini akan diperbaikilah audionya itu dari hasil konversi yang telah dilakukan sebelumnya, dan dari semua proses ini, barulah hasil akhirnya itu akan dikembalikan ke klien. Jadi, walaupun application atau klien di sini tidak berhubungan langsung dengan semua subsystem yang akan memprosesnya, dan application bahkan tidak tahu apa saja yang telah dilewati dalam memproses proses konversinya tersebut, namun aplikasi ini tetap mendapatkan hasil yang dia inginkan, walau hanya berhubungan dengan video converter. Dan berikut adalah kelas diagramnya. Jadi application hanya berhubungan dengan video converter. Dan dari video converter inilah baru akan dihubungkan ke subsystem lainnya untuk memproses permintaan klien. Kemudian di sini ada contoh lainnya, yaitu di sebuah restoran, ketika kita ingin melakukan pemesanan makanan, kita itu tidak mungkin langsung memesannya ke chefnya langsung, melainkan kita akan berhubungan dengan waiternya terlebih dahulu, dan dari waiternya itu barulah akan dihubungkan baik ke chefnya, ke kasirnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi customer di sini hanya akan berhubungan dengan waiter, dan dari waiter inilah baru akan dihubungkan ke pemesanan makanan dan juga proses pembayarannya. Jadi walaupun customer di sini tidak langsung berhubungan dengan food order dan payment di sini, namun customer juga dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi proses pemesanannya itu juga dapat dilakukan walaupun hanya melalui waiter. Oke, selanjutnya yaitu adalah strategi atau
strategi desain pattern. Jadi strategi desain pattern ini merupakan sebuah behavioral design pattern yang membantu dalam mendefinisikan family algorithm, kemudian dienkapsulasi masing-masing algoritma ke dalam kelas yang terpisah, juga membuat objek yang dapat dipertukarkan. Jadi strategi ini adalah pola desain yang memudahkan kita untuk membuat berbagai cara atau algoritma untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Jadi ditaruhlah setiap cara tersebut di dalam kelas yang terpisah-pisah. Nah, dengan cara ini juga kita itu bisa mengganti cara yang digunakan itu dengan mudah tanpa perlu mengubah bagian lain daripada program. Tentu saja seperti analogi berikut, itu terdapat ada mobil, karakter seperti kertas, dan juga peralatan-peralatan golfnya ini. Nah, mobil golf itu tuh bisa diibaratkan seperti program yang ingin menggunakan algoritma tertentu. Terus juga karakter-karakter yang berbentuk kertas ini, itu tuh melambangkan dari berbagai strategi atau cara untuk melakukan sesuatu, misalnya golf yang berbeda-beda. Terus yang ketiga itu adalah karakter-karakter dari peralatan golf. Itu tuh menunjukkan kalau setiap karakter itu memiliki strategi yang berbeda. Misalnya salah satu karakter itu ingin menggunakan tongkat yang panjang, atau yang lain tongkat yang pendek, dan lain-lain lah intinya. Nah, jadi inti dari pola strategi ini, kalau dari analogi tersebut, kalau jika programnya itu atau mobil golfnya itu ingin memukul bola atau menjalankan suatu tugas, dia itu bisa memilih strategi atau karakter mana yang paling cocok untuk melakukannya. Jadi misalnya juga, atau di contoh kasus lain itu seperti ingin melakukan pembayaran. Jadi kita bisa memilih strategi pembayaran yang misalnya ada kartu kredit, ada transfer bank, atau juga e-wallet. Nah, jadi masing-masing strategi ini tuh diimplementasikan ke dalam kelas yang berbeda-beda. Uh, Mungkin ini juga ada analogi lainnya, itu kalau kita ingin menuju ke airport atau bandara. Terdapat 3 strategi di sini, yaitu menggunakan sepeda, bus, dan juga taksi. Ini pada dasarnya itu tujuannya sama, yaitu sampai ke bandara, tapi strateginya berbeda-beda. Yang pertama itu menggunakan sepeda. Kalau kita menggunakan sepeda, tentu biayanya murah, bahkan bisa gratis, tapi memakan waktu yang cukup lama, bisa dilihat dari gambar ini. Sedangkan taksi itu kebalikannya. Kalau taksi itu kita akan semakin cepat untuk sampai ke bandara. Tapi cost atau biaya yang kita keluarkan itu tentu tidak kecil, itu lebih besar pastinya. Terus ada opsi lain, itu ada bus. Bus ini kalau kita ingin um, menggunakan waktu yang tidak terlalu banyak, tapi tidak mau menggunakan uang yang besar juga, itu bus bisa dijadikan opsi. Oke, lanjut. Oke, di sini terdapat manfaat dari strategi, itu ada 3. Yang pertama itu opsi pengganti subclass. Jadi dengan strategi pattern itu kita tidak perlu membuat banyak subclass untuk setiap behavior atau algoritmanya. Jadi sebagai gantinya, jadi setiap algoritma atau perilaku yang dibuat itu dibuat dalam kelas yang terpisah dan dapat digunakan secara fleksibel gitu. Misalnya kita punya kelas hewan. Kelas hewan misalnya perilakunya berbeda. Misal kelas anjing. Anjing itu bersuara dengan menggonggong. Kucing itu bersuara dengan mengeong. Nah, yang pasti kalau kita buat program biasanya itu anjing memiliki metode bersuara yaitu menggonggong kan. Kucing juga memiliki metode bersuara dengan mengeong. Nah, sama-sama memiliki metode bersuara nih. Nah, daripada kita ingin menambah hewan-hewan lain, itu tuh akan terlalu banyak variasi dari behaviornya. Jadi banyak jenis kayak menggonggong, mengeong, mengaum, atau apapun. Nah, daripada kita terlalu banyak variasinya itu, lebih baik kita tuh mengganti menjadi tipe strategi ini, yaitu membuat bersuara tadi menjadi suatu kelas. Suara anjing, jadi nanti maksud saya seperti ini. Nanti ada kelas suara anjing. Suara anjing itu akan diimplement ke strategi bersuara. Juga sama halnya seperti kucing. Suara kucing akan diimplement ke strategi bersuara. Jadi lebih tidak terlalu banyak variasi perilakunya tuh. Yang kedua yaitu adalah setiap behavior algoritma menjadi kelas. Jadi setiap perilaku atau algoritma tadi diubah menjadi kelas, sama halnya seperti contoh yang di atas tadi. Yang ketiga itu lebih mudah untuk di-extend tanpa mempengaruhi seluruh aplikasi. Jadi kalau ada kebutuhan untuk nambah-nambahin algoritma baru, kita tuh tidak perlu mengubah kode yang sudah ada. Jadi kita cukup menambahkan kelas baru saja untuk algoritma tersebut. Prinsip ini juga ngikutin OOP atau open close prinsip yang telah kita pelajari, yaitu di mana kelas itu tuh harus terbuka untuk ekstensi, tapi tertutup untuk modifikasi. Lanjut, yaitu adalah penggunaan strategi. Jadi kapan sih kita menggunakan strategi? Yang pertama itu saat diperlukan berbagai variasi dalam satu algoritma. Jadi strategi itu digunakan kalau kita memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan tugas yang sama, tapi algoritmanya itu yang berbeda. Jadi kalau kita ingin lebih fleksibel, alangkah baiknya kita memiliki strategi. Yang kedua itu adalah klien tidak perlu tahu kompleksitas algoritma. Jadi klien itu tidak perlu tahu sih secara mendetail implementasi algoritmanya itu seperti apa. Jadi hanya menggunakan interface untuk metode umumnya saja itu. Lanjut, yang ketiga itu adalah kelas dengan karakteristik yang sama.
hanya behaviornya yang berbeda. Nah, ini contoh di situasi di mana banyak kelas yang memiliki fungsi yang mirip-mirip, strukturnya memang sama, tapi behaviornya itu yang berbeda, aspek perilakunya itu yang berbeda. Kalau dengan strategi pattern ini, situasi ini tuh bisa ditangani dengan memisahkan behavior tadi ke berbagai kelas, jadi tentu lebih fleksibel dan mudah dikelola. Baik, selanjutnya yaitu struktur daripada strategi, umumnya yaitu yang seperti ini. Dan ini bisa dilihat terdapat klien, ini eksekusi dari strateginya, konteks, ini interface strateginya, dan ini concrete strategisnya. Nah, concrete strategisnya ini yang saya bilang tadi, itu berupa algoritma-algoritma yang dijadikan kelas-kelas. Oke, langsung saja pada contoh penerapannya. Yang pertama yaitu adalah pada payment processor. Jadi saat ingin melakukan proses payment atau payment processor ini, kita tinggal memilih strategi mana yang kita mau. Ada debit, kredit, maupun PayPal, tapi tetap harus melalui interface payment strategi ini terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama itu adalah interface payment strategy. Nah, di interface ini terdapat suatu metode, yaitu ini metode process payment, yang mana nanti harus diimplementasikan oleh kelas lain yang menggunakan payment strategy ini. Lanjut, ini payment processor. Payment processor ini terdapat objek, itu tipe payment strategy ini. Terus di sini ada konstruktornya. Dan ini adalah metode tadi, metode process payment tadi, dari objek payment strategy yang sudah dipilih di sini. Lalu, yang selanjutnya itu adalah credit card. Jadi, credit card ini mengimplementasikan juga dari payment strategy, dan ini tentu harus menggunakan metode yang sudah ada pada interface tadi. Begitu pula dengan debit dan PayPal, sama saja. Ini adalah salah satu salah 3 jenis pembayaran. Terus ini daripada mainnya, di payment processor akan dipilihlah misal tipe credit card payment. Nah, terus langsung saja kita tulis dari objek ini yang memanggil credit card payment ini, terus di proses paymentnya dan masukkan saja dari yang double amount-nya. Begitu pula yang seterusnya. Ini adalah payment processor, ini mau pakai yang debit card payment, ini ambil juga ceknya, dan kita langsung proses saja paymentnya, masukkan harganya, amount-nya. Ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh penerapan yang keduanya. Di sini pertama dari social media konteks dulu, ini adalah kelas utama yang tugasnya itu untuk memilih strategi, mau pilih Instagram atau Facebook gitu. Hubungannya ini adalah agregasi, bisa dilihat dari itu, hubungannya ini ada berlian kosong. Jadi artinya kelas ini tuh hanya menggunakan strategi, bukan membuatnya langsung. Terus di sini ada social media strategi, itu tuh interface yang nentuin aturan atau syarat umumnya untuk metode posting. Nah, untuk Instagram dan Facebook ini adalah strategi spesifik dalam pengimplementasian dari cara kerja posting itu sesuai platform masing-masing. Jadi ini Instagram ini implements ke interface ini, dan Facebook ini juga implements ke sini. Hubungannya implements, jadi daripada putus-putus. Nah, di sini terdapat interface yang bernama social media strategy, yang di dalamnya itu terdapat metode posting, yang mana metode ini nanti harus diimplementasikan oleh kelas-kelas lainnya juga. Lanjut, yang kedua itu adalah kelas social media konteks. Ini adalah kelas konteks dalam desain strategi juga. Ini terdapat social media strategi. Ya, strategi ini adalah objek yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola strategi yang bakal diterapin, seperti misalnya nanti dia mau pakai Facebook atau mau pakai Instagram di kelas lainnya. Terus ini terdapat konstruktornya untuk menginisialisasi pertama kali. Terus di sini terdapat set ini digunakan kalau misalnya kita mau mengubah strategi pas program itu sedang berjalan pas lagi runtime. Jadi misalnya kita pertama kali itu memilih Instagram, tapi saat itu juga kita ingin mengubahnya menjadi Facebook. Nah, ini menggunakan set ini bisa digunakan. Dan terakhir ini adalah metode postingnya. Ini metode posting ini akan mengambil dari metode posting yang ada di sini. Kalau strateginya berubah, jadi postingnya akan dilakukan sesuai dengan platform yang baru dipilih. Terus di sini terdapat kelas Instagram. Kelas ini mengimplementasi dari kelas interface social media strategi ini, yang mana akan digunakan metodenya ini. Sama halnya juga Facebook juga mengimplementasi social media strategi juga dengan metodenya ini. Nah, ini adalah kelas demonya. Kelas demonya ini juga, ini terdapat social media konteks. Ini untuk masuk konteks tadi, kita buat objeknya dengan nama S1 misalnya. Ini kita mau memilih Facebook untuk inisialisasi awal saja. Kita mau memposting foto 1 misalnya. Nah, tiba-tiba di tengah kita pengen mengubah dari Facebook menjadi Instagram. Jadi kita tinggal ubah saja satu set strategi new Instagram. Nah, jadi posting foto 2 misal di Instagram. Jadi dari Facebook ke Instagram. Ini bisa yang kedua, inisialisasi kedua, misal user yang kedua. Dia mempost di Instagram lebih dahulu, memposting foto 1. Terus dia set berarti ke Facebook juga, dia posting foto 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.